بحسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا وباللقاء mengenal, mengingat, bahkan menjalankan pesan dari sang makhluk yang mulia yang Allah ciptakan dan Allah utus. Itulah Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan wasilahnya Allah mengutus yang mulia kita bisa mengenal Allah, mengenal wahyu Allah dengan petunjuknya pula, sehingga kita bisa memahami dengan akal yang sehat tugas dan tujuan hidup kita di dunia ini. Karena itulah bersyukur kepada Allah atas diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu dan diberikan kemampuan untuk mutaba'ah, mengikuti segala perintah Allah yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah hak kita, kewajiban kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap makhluk yang mulia itu? Yang pertama, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Allah firmankan di dalam Al-Quran, fa'aminu billah wa rasulih wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Dengan kalimat bentuk bil amr, fa'aminu billah wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada wahyu yang menjadi cahaya penerang dalam kehidupannya. Itulah Al-Quran yang Allah turunkan dan Allah Maha Mengetahui. Demikian ditegaskan dalam Al-Hujurat ayat 18, innamal mu'minuna alladzina amanu billah summa lam yartabu. Dia adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan tanpa ada keraguan-raguan. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Oleh karenanya, bahwa iman kepada baginda Rasulullah SAW adalah merupakan bagian kewajiban kita. Itulah yang menyebabkan kebahagiaan seseorang ketika mengikuti, mengimani baginda Rasul. Sebaliknya, penyebab kecelakaan, kerusakan dan kebinasaan manusia karena kufur kepada Nabi, kufur kepada Allah. Dzalika bi annahum saqullahi wa rasulih, demikian itu karena mereka memusuhi Allah, mengkufuri Allah dan menentang Nabi. Wa man yusaqiqillah wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Justru yang mendatangkan fitnah atau adab di dunia ini itulah karena menentang Allah dan juga menentang Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Sampai dalam hadis Rasulullah menyampaikan, wallati nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang telah menciptakan Nabi Muhammad berada pada genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, jika tidak mau mendengarkan dakwahnya, nasihatnya, seruannya,
min hadil ummah, baik itu Yahudian atau Nasranian, entah itu kalangan pengikut Yahudi atau Nasrani, summa yamutu, kemudian mereka mati, walam yu'min billah wa rasulih, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Karena itulah kita sebagai pengikutnya benar-benar mengimaninya, meyakininya, lalu mengamalkan pesan dan menjauhi larangannya. Karena itu sebagai bentuk iman kepadanya. Yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, mutaba'atan, mengikut dari belakang, sehingga apapun langkahnya, apapun kata-katanya, apapun yang Rasul instruksikan dan perintahkan, mari kita ikuti. Subhanallah, sampai Allah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku menyeluruh kepada segala sesuatu yang ada di kolong langit bumi ini. Fasa'atuha lilladzina yattaqun, maka akan aku tetapkan rahmat itu. Aku tetapkan rahmat itu bagi siapa? Lilladzina yattaquna, bagi mereka yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, bagi mereka yang mengeluarkan zakat, walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maka mereka membuktikan keimanan itu, alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi, mereka mutaba'ah, mengikuti apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul kerjakan. Itulah para sahabat yang telah mengikuti dan telah menjalankannya. Maka kita pun sebagai pengikutnya, karena Rasulullah sudah menyebutkan kebanggaan beliau di hari kiamat karena banyak umatnya dan banyak pengikutnya. Tapi ingat ancaman bagi yang berbalik. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, ingatkanlah mereka yang berbalik, menentang, berbalik dari perintah Rasulnya. Antusibuh, fitnah pertama, mereka akan ditimpa fitnah, ujian, bahkan ayusibahum adzabun alim, di dunia ini pun mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Karena itulah dengan mutabaati Rasul, mengikuti apa yang Rasul minimal kita ikuti surat riwayat Rasul. Apa itu? Malah tahajud, itu sunnah Rasul, mutaba'ah Rasul. Salat berjamaah subuh, berbanyak istighfar, bersilaturahmi lewat majelis taklim, menengok orang yang sakit, mengantarkan jenazah, kemudian menyayangi fakir miskin, syukur bisa menyantuninya, dan salat duha. Itu semua adalah mutaba'ah Rasul, mengikuti apa yang Rasul biasa dilakukan setiap harinya. Lalu yang ketiga apa? Benar-benar kita mencintai Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah sempurna imannya seseorang yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya apabila mereka telah benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya lebih mencintai anak dan orang tuanya, sampai menetapkan segala ketetapan hukumnya penuh dengan ridho, penuh dengan lapang, penuh dengan taslim, penuh dengan kepasrahan segala apa yang ditugaskan, yang diputuskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu yang keempat apa? Membantunya, mendakwahkannya. Kita jadilah menjadi penyuruh balik bukannya walau ayah kata Rasul. Sampaikan lagi oleh kalian apa yang telah aku sampaikan, walaupun kalian hanya hafal satu ayat, satu fase, satu poin atau satu judul saja sehingga tersampaikan pesan itu. Ajaklah mereka, serukanlah mereka untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama, serulah dengan penuh hikmah bijaksana. Yang kedua, dengan keteladanan. Dan yang ketiga, bila kita menghadapi orang-orang yang sudah berilmu, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak berkomunikasi dengan baik. Ingatkan umat masyarakat dengan sampai salah kaprah. Boleh hidup di dunia ini mau apa saja, tapi ingat hidup kalian akan berakhir dengan kematian. Ismasi tapa innaka mayyitun. Wahbub masita, silakan kalian mencintai apa saja, sebab apa yang kalian cintai, apa yang kalian senangi, gemari, semuanya mufaraqatun. Sedang subuh yang dirahmati Allah. Yang paling ngeri kejadian malam kemarin kan, penonton main bola di mana itu? Di Malang, Kanjuruhan. Ya, di Kanjuruhan. Coba mereka rela dengan hartanya, dengan jiwanya, hanya untuk menjujurkan Islam. Baru ujung-ujungnya belum tentu walau anak itu. Coba ini seruan yang sudah jelas untuk sholat, untuk menuju ke jalan Allah. Betapa mahalnya, mahal. Mereka hanya dengan dikasih tahu ada pertandingan, wah sudah menyiapkan ongkosnya, kendaraannya, tapi ujung-ujungnya seperti itu. Tapi maaf, bukan berarti tidak boleh untuk kita melaksanakannya. Tapi coba kita kaji dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita jalankan itu minimal kita mampu menghindari apa yang mencelakakan diri kita, dan kajilah apa yang bisa menguntungkan masa depan kita. Dan insya Allah datang ke masjid ini dengan susah, tunggu, ngantuk, capek, jauh, dan lain sebagainya. Yakin, saya 100% yakin ini menuju ke jalan Allah, karena kita adalah orang yang beriman, hantarkan dengan ketulusan dan keikhlasan. Ketawa dua di hadapan Allah ya Allah. Tapi di balik itu boleh jadi mungkin amal mereka lebih baik daripada kita. Itu ketawa dua kita, karena kita tidak boleh menjelekan orang lain. Bahwa hanya kita membaca syariat, ya minimal kita wafat meninggal itu dalam mengerjakan kebaikan, bukan karena jujur, nafsu, kahaya, ikuti keinginan selera. Ya, itu masih kata inna kami itu wahbu masih silakan kalian gabung harsep gitulah. Tapi ingat, apa yang kalian cintai, apa yang kalian gendrungi, semuanya akan berpisah. Apa yang dibawa, ya, waktu masih silakan kalian kerjakan apa saja, sebab semuanya majzul bihi, semuanya akan dibalas. Ya Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in hasantum falaha. Siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan akan diperoleh oleh dirinya. Demikian pula siapa yang melakukan kejelekan-kejelekan itu pasti juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya sudahlah, berpisahlah kita dengan kejelekan, dengan yang tidak positif. Positiflah kita, berakrablah kita, bersahabatlah dengan kebaikan. Karena itu tiada lain, jadilah pembantu Rasul dalam menyampaikan pesan-pesannya sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Yang kelima apa? Di samping membantunya dalam mendakwakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, tunjukkanlah kepada mereka
Dengan tadi minimal kita mampu menjadi orang yang bijak. Walaupun kita sambil bil hikmah, serulah mereka dengan baik, dengan keteladanan, dengan contoh yang baik. Hingga Allah menegaskan dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian menjadi umat timbul yang keluar di tengah-tengah umat itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mampu menyerukan kebaikan, mampu menyerukan, artinya mencegah kejelekan, kejahatan. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia, subhanallah, beliau itu adalah hamba yang diutus dengan mengemban amanah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Itu dalam surah Al-Fatihah. Sesungguhnya kami telah mengutus wahai Rasul Muhammad, sedang salat subuh yang dirahmati Allah. Ini betapa pengagungan Allah. Saya perhatikan di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutnya langsung kepada namanya Muhammad. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Musa, ya Nuh, ya Suhaib, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Dan saya tidak menemukan dalam Al-Quran ya Muhammad. Paling ya Nabi, ayuhan Nabi. Bahkan tidak dengan jawabannya, diganti dengan kata gantinya, inna arsalnaka. Aku Allah mengutus dengan domirnya, mengutusmu wahai, tidak menyebutkan. Bahkan dalam Isra Mi'raj, dalam surah Bani Israil, subhanalladzi asra bi abdihi, tidak dengan di Muhammadin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati, inilah. Lalu untuk kita apa? Tentu kita membasarkannya, karena Rasul itu sebagai syahid dan yang menyaksikan atas umatnya. Wa mubasysyiran wa nadhiran, menyampaikan kabar gembira bagi hambanya yang melaksanakan ketaatan dengan jannahnya, mengingatkan mereka yang melanggar, diingatkan mereka, ingat ancaman Allah. Karena itu tu'minuna, kita untuk litu'minu billah wa rasulih, imanlah kita kepada Allah dan utusannya. Lalu untuk ajiru wa tuwakiru, agungkan, muliakan, sebarkan kebaikannya, sampaikan pesan-pesannya, bahkan lakukan setiap pagi dan subuh. Fatusabihu bukratan wa asila, perbanyaklah kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata hari ini saya ingat pesannya Nabi Ibrahim juga. Pesannya Nabi Ibrahim alaihissalam di saat Isra Mi'raj di langit sana, di langit 7, pesan ini ketika Nabi Ibrahim menyampaikan oleh Rasul Muhammad, sampaikan salamnya untuk umatmu. Waduh, kita ini umat Muhammad sedang disalami Nabi Ibrahim yang bukan pionernya, jauh, tetapi kita adalah mengikuti dan melanjutkan risalahnya. Karena risalah Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipesankan, perbanyaklah tanaman surga, karena surga itu tanahnya gembur, tanahnya subur, perbanyaklah tanamannya. Apakah tanamannya itu? Itu bahan ini untuk berdiri pun badan ini sudah berat, untuk banyak gerak sujud, ruku sudah berat. Pesankan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku di surga. Subhanallah. Maka Rasulullah memesankan, perbanyaklah siang dan malam membaca ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ternyata kalau dibahas kalimat itu luar biasa itu. Mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah,
Bahkan ketahuan kita di hadapannya dalam hidup ini tidak ada yang mengatur, mengganti, memelihara. Karena itu hadirin, mintalah perlindungan kepada Allah dalam setiap saat agar kita dimanapun ya kita berada selalu Allah selamatkan, selalu Allah jaga. Ada dalam doa ikhfanna min bani yadayna, ya Allah jagalah kami dari depan, kami menghadapi dari belakang, wa yamini dari sebelah kanan, wa simali dari sebelah kiri, wa min fawqi dari atas, bahkan dari bawah juga. Ini adalah doa yang disampaikan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kalau tidak hafal dengan bahasa Arabnya, mintalah kepada Allah, jagalah kami dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan dari bawah, di telan bumi. Minta perlindungan kepada Allah. Bahkan ini juga termasuk ketika kita sudah masuk di alam kubur, itu kita juga ditelan bumi. Di dalam bumi itu adanya apa? Binatang-binatang yang di bumi. Ya Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, dan hamba Allah yang diselamatkan di dalam kuburnya itulah hamba Allah yang mana di dunianya subhanallah ada surah yang selalu dianjurkan oleh Rasul supaya kamu selamat di alam kubur. Dawamkanlah sebelum tidur membaca surah Al-Mulk. Itulah sunnah Rasul. Karena itulah kita membesarkannya, mengagungkannya, memuliakannya dengan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh, kewajiban kita kepada Rasul adalah bersalawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Karena itu diperintahkan oleh orang-orang yang beriman bersalawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Sampai Rasul menegaskan, "Raqibah al-farajul." Hina rahmatan hidup laki-laki itu. Ketika disebutkan nama aku, mereka tidak menyebut, tidak bersalah. Karena itu setiap disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita segera bersalawat kepada Nabi. Untuk mengakhiri pesan baru 7 mengenai kewajiban kita kepada baginda Rasulullah SAW, mari kita bersalawat kepada Nabi. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim, Ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah, Ya Rafi asani wa daraji. Ya Allah, sampaikanlah salam kepadanya ya. Kami sebagai umatnya yang rindu, walaupun saat ini sudah sekian lama bagi Rasulullah sudah selama, tapi benar kami di hati kami seakan-akan belum baru kemarin. Bahkan perasaan saya pernah ketemu dalam satu hamba umat yang banyak, walaupun pada kenyataannya kami jauh tidak pernah berhadapannya, tidak mendengar suaranya. Tapi dengan rahmat-Mu ya Allah, kenapa Engkau tampakkan kecintaan dalam hati kami kepada. Karena itu jadikanlah kami menjadi umatnya yang mencintainya, yang mutaba'ah, yang mengikuti dan melaksanakan segala sunnah. Kami berharap ya Allah,
Selamatkanlah kami dunia dan akhirat nanti. Kami berharap mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad SAW. Karena itu dengan menyampaikan salawat ini, tiada lain kami melaksanakan perintahmu ya Allah. Karena Engkau bersalawat, para malaikat bersalawat, maka kami sebagai umat kami bersalawat kepadanya. Tiada lain bahwa kami adalah hamba-Mu dan umat Rasul Muhammad SAW. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru kami ya Allah, keluarga dan istri kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami dan menghadapi segala gangguan, ujian dan cobaan kehidupan ini. Istiqomahkanlah kami ya Allah dalam melaksanakan ketaatan sesulit apapun, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khawatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحيانا نور الهدى وفانا بحسن